Pada abad ke-17, suku Jurchen yang menentang dinasti Ming Tiongkok menobatkan diri sebagai dinasti Qing. Mereka pun menuntut Chosun, dinasti negara Korea, untuk menjadi negara bawahannya. Namun Chosun menolak dengan alasan martabat dan kesetiaan mereka kepada Kaisar Ming. Tanggal 14 Desember di tahun 1636, pasukan Qing menyeberangi Sungai Yalu dan menyerbu Chosun. Raja Inju beserta para pejabat kerajaan segera mundur ke Benteng Namhan, sebuah benteng gunung yang dikelilingi oleh salju tebal di musim dingin. Untuk membuka jalur diplomasi, Choi Myung-gil dikirim berunding dengan Jenderal Qing, yaitu Inguldai. Meski menghadapi intimidasi, Myung tetap tegar membawa nama Chosun. Di sisi lain, kita diperkenalkan pada seorang bocah bernama Naru yang hidup bersama kakeknya di dekat sungai. Mereka bertugas mengantar pejabat kerajaan melewati sungai yang membeku. Namun ketika Kim Sang-hun, salah satu pejabat Chosun, meminta mereka ikut ke Namhan, namun si kakek menolak. Dengan sinis ia berkata, membantu pejabat tidak memberi apa-apa, membantu musuh justru diberi makan. Perkataan itu pun menampar Kim, sehingga khawatir kakek ini kelak membantu pasukan Qing menyeberang, Kim pun membunuhnya. Kisah lalu bergeser ke dalam Benteng Namhan, di mana rakyat biasa seperti Chilbok dan kakaknya Seo harus memilih bertahan dalam kepungan atau kabur tanpa arah yang jelas. Sementara itu, di kaki gunung, pasukan Qing di bawah Inguldai sudah mengepung benteng. Semua akses masuk dan keluar pun sudah ditutup rapat, menjebak Raja Inju dan para pejabat Chosun di dalamnya. Di singgasana kerajaan, Raja Inju menerima kabar dari Myung bahwa Qing menolak berdamai. Mereka menuntut Chosun agar meninggalkan kesetiaan pada dinasti Ming dan tunduk pada mereka. Tujuan Qing bukan hanya soal wilayah, melainkan legitimasi politik. Jika Chosun menyerah, maka dunia akan mengakui Qing sebagai penerus sah dinasti Ming. Syarat Qing pun jelas, Raja Inju harus menyerahkan putra mahkota sebagai sandera. Pangeran sendiri pun rela jika itu demi keselamatan negara. Menteri Kim Ryu pun setuju dan dia yakin sang pangeran akan kembali dengan selamat. Namun di tengah rapat, Kim Sang-hun, dia pun meledak-ledak. Ia mengutuk keras usulan itu, bahkan berkata lebih baik memenggal kepala pejabat yang menyetujuinya, lalu mengirimkan kepala itu kepada Qing sebagai jawaban. Menurutnya, menyerahkan putra mahkota sama saja menjatuhkan kehormatan Chosun itu sendiri. Sikap keras Kim membuat suasana rapat pun memanas, hingga jelas terlihat dua kubu. Myung adalah sosok yang mendorong diplomasi demi menghindari pertumpahan darah, sedangkan Kim yang menuntut perlawanan habis-habisan. Raja Inju sendiri terjebak dalam kebimbangan dan tak sanggup memutuskan jalan mana yang harus ditempuh. Malam harinya, Kim berdiskusi dengan Jenderal Lee Si-baek. Chosun hanya punya sekitar 13.000 prajurit, jauh lebih kecil dari pasukan Qing. Meski begitu, posisi benteng Namhan di dataran tinggi memberi harapan untuk bertahan. Sementara itu, Myung kembali berunding dengan Raja Inju. Qing pun mengancam, jika putra mahkota tak diserahkan, maka raja sendiri harus datang. Jika keduanya menolak, Chosun akan dihancurkan hingga jadi abu. Inju yang tak tega mengorbankan anaknya memilih jalan tengah, yaitu mengirim emas dan juga perak kepada Qing sebagai gantinya. Sehingga di keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Myung pun kembali berangkat ke markas Qing untuk membawa keputusan ini kepada Jenderal Inguldai. Myung tiba di camp Qing dan kembali berhadapan dengan Jenderal Inguldai. Dia pun menyerahkan emas dan juga perak sebagai ganti putra mahkota. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah. Inguldai menegaskan
tak ada jalan tengah, hanya putra mahkota yang bisa diterima. Dengan nada dingin, ia memperingatkan Kaisar Qing sendiri akan segera datang. Jika itu terjadi, Chosun pasti akan dihancurkan tanpa ampun. Myung pulang ke istana, tapi justru disambut tuduhan. Kim menuduhnya bersekongkol dengan musuh. Sementara Perdana Menteri Ryu bahkan menyarankan hukuman mati untuk Myung. Istana berubah menjadi arena pertengkaran, sementara pasukan Qing semakin mempersempit pengepungan. Dalam suasana kacau itu, Myung akhirnya mengungkapkan kebenaran. Kaisar Qing memang benar-benar akan turun tangan sendiri. Berita ini membuat seluruh pejabat gemetar, meski Ryu masih meremehkan ancaman itu. Kim mendorong Raja Injo agar segera bersiap menghadapi perang. Wajah Injo pucat, tapi ia tak punya pilihan lain. Ia akhirnya memberikan sebuah mandat kepada Jenderal Lee untuk memimpin pertahanan benteng. Upacara penugasan pun segera digelar. Tak hanya itu, seorang prajurit juga dikirim membawa surat memanggil pasukan tambahan dari pasukan selatan, yaitu pasukan Namsan, agar bergabung di benteng Namhan. Pasukan perang pun akhirnya sudah terbentuk. Di hari itu, satu unit kecil sedang melakukan patroli di sekitar benteng. Di sana mereka sadar, sebentar lagi mereka akan melintas ke jalur yang dikuasai oleh pasukan Qing. Sang komandan di sana pun memberikan instruksi untuk siap siaga. 서둘러 장전하라. 탄약을 장전하라. 아니 형님, 오랑캐 머리 하나만 가지고 가면. Di sana, Chil, anak baru puber kemarin itu sudah sangat pede dengan perang ini. Terlebih lagi, siapapun yang bisa memenggal kepala musuh akan diberi hadiah oleh Raja Injo. Di sana, Chil ini bukannya fokus untuk bisa menjaga keselamatan dirinya sendiri, dia malah sibuk menghitung hadiah jika dia berhasil membunuh musuh. Lalu tiba-tiba, tiba-tiba pasukan Qing melakukan serangan kejutan kepada unit kecil itu. Dalam keadaan yang kacau tersebut, komandan pun segera memberi instruksi untuk mundur. Dan coba kita lihat bahwa bocah kemarin sore yang tadi pede sekali dengan perang, nyatanya dia sawan gak karuan. Chil terkena serangan pasukan berkuda. Seo yang melihat itu pun berusaha untuk menolong adiknya itu. Ketika dia menggunakan senapan, bidikannya meleset, sehingga akibat itulah malah dia yang sekarang diincar oleh musuh. Dan akibat serangan hari itu, Seo bersama adiknya mendatangi Kim untuk mengusulkan perbaikan senapan Chosun yang akurasinya sangat-sangat menjijikan. Keesokan harinya, pasukan Qing sudah menempati posisi di atas Gunung Namhan, jauh lebih tinggi dari benteng Chosun itu sendiri. Inguldai memerintahkan pasukannya segera menyiapkan meriam sebelum Kaisar Dahan datang. Di benteng, usulan Seo pun akhirnya disetujui raja. Ia diberi bahan-bahan untuk memperbaiki senapan. Dan benar saja, pertempuran berikutnya di jalur Namhan berakhir dengan kemenangan Chosun. Senjata mereka kini jauh lebih efektif. Dan hal itu membuat moral pasukan naik drastis. Namun di tengah kabar gembira itu, seorang prajurit melapor dia menemukan anak perempuan sendirian sebatang kara. Anak itu ternyata Naru. Dia sedang mencari kakeknya tanpa tahu bahwa kakeknya sudah tewas dibunuh oleh Kim. Ingat ya, raja memerintahkan pencarian. Kim hanya bisa diam dan akhirnya membawa Naru ke rumahnya. Di sana rasa bersalah menghantuinya. Ia hanya bisa memberi janji kosong akan membantu menemukan sang kakek.
Sementara itu, situasi di camp semakin suram, logistik menipis, bahkan kuda-kuda banyak yang mati kelaparan. Ryu mengambil keputusan dingin, jerami dari rumah rakyat harus diambil untuk makanan kuda. Rakyat dibiarkan kedinginan, yang penting kuda tetap hidup. Keesokan harinya, jerami-jerami itu pun benar-benar dikumpulkan atas nama perintah raja. Jerami itu direbus dan disajikan untuk makanan kuda. Sementara prajurit hanya bisa mengeluh, bahkan mereka iri karena hewan tunggangan diperlakukan lebih penting daripada manusia. Keesokan harinya, sekelompok prajurit kembali ke benteng sambil membawa kepala terpenggal. Mereka berharap mendapatkan imbalan dari raja dengan mengakuinya sebagai kepala musuh. Namun, saat diperiksa Jenderal Lee dan juga Kim, terbongkar bahwa itu justru kepala kurir Chosun yang ditugaskan mengirim surat ke pasukan selatan. Itulah alasan kenapa pasukan bantuan tak kunjung datang. Lawong kurirnya mati, ya kan? Masalah ini dibahas di istana, tapi solusi sulit ditemukan. Mengirim kurir baru pun percuma karena benteng sudah terkepung. Malam itu, Naru tetap menunggu Kim pulang. Sementara rasa bersalah Kim pun semakin menumpuk karena rahasia tentang kakeknya Naru. Esoknya, kondisi semakin gawat. Kuda-kuda yang mati kelaparan pun akhirnya diputuskan untuk dijadikan makanan. Para prajurit bersorak senang, tapi Ryu justru marah melihat mereka bergembira. Bahkan hampir memenggal seorang prajurit yang cengengesan. Untungnya, Jenderal Lee dan juga Kim segera menahan amarahnya. Ketegangan semakin meningkat saat kabar simpang siur beredar bahwa Dahan telah tiba. Untuk memastikan kebenarannya, Myung pun menawarkan diri pergi ke kubu musuh sekaligus membawa daging dan juga arak sebagai tanda niat baik. Anehnya, Kim kali ini mendukung ide Myung meski Ryu tetap mencurigainya, sehingga raja pun akhirnya menyuruh Ryu untuk ikut mendampingi Myung. Di camp pasukan Qing, mereka melihat sendiri betapa banyak meriam yang sedang disiapkan. Jenderal Ingulde menolak pemberian makanan itu, dan dengan dingin ia berucap, baginya Chosun sudah menjadi milik Qing. Jadi, makanan itu toh sudah otomatis jadi hak mereka. Mengenai Dahan, Ingulde menegaskan hanya Raja Inju sendiri yang boleh menghadap, tepat ketika ada kepulan api di puncak Namhan. Sekembalinya ke benteng, suasana rapat pun memanas. Para pejabat murka karena penghinaan itu, menolak pemberian raja dan mendesak untuk perang. Ryu yang tadinya ciut melihat kekuatan Qing tiba-tiba muncul dengan rencana berani, yaitu mereka harus segera menyerang total di satu sisi yang paling lemah sebelum Dahan tiba. Raja Inju yang mudah terbakar pun ikut bersemangat, sehingga di detik itu langsung saja ia menuju Ryu untuk memimpin serangan besar itu. Langsung saja, di keesokan harinya, Ryu yang sebagai Perdana Menteri itu memimpin tugas penyerangan dadakan. Dia berdiri di atas benteng dengan menyuarakan pidato penyemangat yang penuh dengan omong kosong kepada para prajurit, di mana dia ingin para prajurit itu turun gunung dan membuka jalan. Jika bertemu dengan musuh, semuanya dilarang untuk mundur. Penyerangan frontal tersebut sempat didebat oleh Jenderal Lee yang lebih berpengalaman dalam medan perang. Namun, namanya juga orang longor, ya kan? Ryu yang hanya seorang pejabat tinggi kerajaan yang selalu berada di kursi mewahnya itu malah menganggap masukan dari Jenderal Lee adalah sebuah perlawanan perintah. Ryu tidak menerima saran-saran objektif yang dikatakan Jenderal Lee. Bahkan, melarang Lee untuk banyak bicara. Prajurit kok banyak perhitungan, namanya tempur ya tempur. Sehingga di detik itu juga Ryu pun memerintahkan seluruh prajurit untuk mulai maju. Nampak di sana tidak ada moral positif sama sekali di benak para pasukan. Tidak ada pengintaian, tidak ada perhitungan. Mereka semua tidak tahu di depan mereka ada apa. Semua pasukan hanya bisa mematung. Sehingga Ryu pun semakin marah dan menyuruh petugas untuk membunuh siapapun dari belakang yang diam dan tidak mau bergerak. Dipimpin oleh satu komandan, para pasukan pun mulai melangkah maju menuruni gunung
hingga mencapai pertahanan utara milik pasukan Qing yang dianggap Ryu itu paling lemah. Di sana, mereka semua menerobos tembok kayu dan maju menyisir. Namun anehnya mereka tidak mendapati satupun pasukan musuh di sana. Bahkan jejaknya pun tidak ada. Sangat anomali sekali. Hingga tiba-tiba hancur sudah. Pasukan Chosun itu dihujani peluru-peluru meriam super besar yang sangat mengerikan. Para pasukan yang tersisa pun mundur ke belakang garis pagar. Dengan sisa ambisi yang ada, mereka membuat barisan senapan di garis depan. Dan di detik itulah mereka semua melihat barisan besar pasukan Qing menuju ke arah mereka. Di sana, sang komandan menegaskan, jangan lepas tembakan sebelum dia memberikan komandonya. Sebelum itu, mari kita ingat kembali spekulasi yang Ryu katakan tentang garis utara adalah posisi terlemah musuh. Dan apa yang sekarang kita lihat teman-teman? Jenderal Inggulde pun ada di barisan para pasukan besar itu. Sudah jelas kan ketololan dan ketamakan yang dimiliki oleh Ryu ini? Semuanya kacau. Chosun juga sangat minim memiliki kapasitas prajurit yang sangar. Sudah dibilang jangan nembak sebelum mendapatkan komando, malah nembak si goblok. Peluru terbuang sia-sia. Dan ketika mereka reload, di sanalah mereka terbantai dengan telak. Status chaos tersebut telah terdengar di benteng. Lee menyarankan Ryu untuk menarik kembali pasukan. Tapi apa menurut kalian tentang keputusan si tua goblok itu? Dia malah bersikeras mau mengirim pasukan lagi ke bawah sana. Dia, si Ryu ini, hanya peduli dengan ambisinya dan tidak mau menerima konsekuensi gagalnya di mata raja. Tapi kali ini, Lee mulai tegas dan tidak mau mengorbankan lebih banyak lagi prajurit. Sehingga dengan sepihak melangkahi aturan Ryu, dia pun menarik kembali seluruh pasukannya. Mundur adalah perintah, tapi berhasil mundur dengan selamat itu hal yang berbeda. 90% dari jumlah pasukan tewas, dan itu jelas kekalahan telak sekaligus konyol bagi pasukan Chosun. Akibat kekalahan konyol itu, Raja Injo murka dan menuntut pertanggungjawaban Ryu sebagai pemimpin serangan. Namun si tua licik itu menolak dan justru melempar kesalahan ke Jenderal Lee yang sebelumnya menolak perintahnya. Dengan framing sebagai pembangkang, Lee dijatuhi hukuman. Meskipun alasannya menolak jelas masuk akal. Malam itu, Jenderal Lee dihukum. Sementara komandan lapangan yang memimpin pasukan dieksekusi mati. Keadaan sudah semakin buntu. Di malam itu, Kim bertemu dengan Raja Injo sendirian. Di sana, dia memberi ide untuk keluar dari pengepungan sekaligus bermanuver untuk keluar dari kepungan musuh. Dia meminta Raja untuk kembali mengirimkan orang untuk menuju ke pasukan selatan. Karena jika mereka bisa mengatur waktu dengan tepat bersamaan dengan bala bantuan yang datang, melakukan penyerangan sekaligus bergerak menerobos kepungan musuh adalah yang paling mungkin bisa dilakukan. Dan jika serangan itu bisa dilakukan secara mengejutkan di malam hari, kesempatan menang akan semakin besar. Dan dalam misi pengiriman surat tersebut, Kim mempercayakan Seo untuk melakukannya. Hal itu cukup membuat Seo terkejut. Mana mungkin pandai besi seperti dirinya mendapatkan tugas yang begitu amat penting. Ditambah lagi, Chil dengan terang-terangan menentang tugas itu untuk diberikan kepada kakaknya. Tetapi nampak di sana ada sedikit keteguhan di hati Seo. Dia kembali mempertegas pertanyaannya kepada Kim. Apakah jika dia berhasil mengirim surat itu, perang bisa diakhiri secepatnya?
Kim menjawab dengan yakin, jika Seo berhasil mengirim surat itu, pasukan selatan akan datang dan rombongan Raja Injo akan keluar dari benteng. Dengan begitu, orang-orang desa Namhan akan kembali hidup damai sebagaimana mestinya. Beberapa hari kemudian, pada awal tahun baru, Raja Injo melakukan ritual lama, menghadap ke utara memberi penghormatan kepada Kaisar Ming dari kamp pasukan Qing. Upacara itu jelas sangat terlihat, dan disinilah kita diperlihatkan sosok dari Dahan, sang Kaisar Qing. Kaisar Qing itu menonton dari jauh. Inggulde malu karena aib ini diketahui oleh atasannya. Ia ingin menembakkan meriam sebagai gertakan. Tapi Dahan melarang. Perang di tahun baru dianggap tidak terhormat. Di sela mereka semua sedang melakukan ritual penghormatan, di detik itu juga mereka semua melihat ke atas tebing tempat di mana kamp pasukan Qing berada. Dan dengan jelas, Myung melihat kode yang pernah disinggung oleh Inggulde, kode yang menandakan bahwa Dahan sudah datang. Langsung saja di malam harinya terjadi perundingan. Myung memohon raja untuk kembali mengirim surat kepada Dahan sesuai protokol yang tepat. Sedangkan Kim memohon rajanya untuk tidak gentar dan secara tersirat mengacu pada rencana yang sudah dibahas oleh Kim sebelumnya. Intinya, di sana terjadi perdebatan yang sengit antar Myung dan juga Kim. Raja bimbang memilih jalur yang mana, menentang atau berdialog. Dikarenakan Dahan sudah datang, tidak ada waktu yang tersisa bagi mereka. Para pejabat konservatif tidak sudi untuk mereka dan rajanya berada di bawah kaki Dahan dan mengingatkan tentang jasa Kaisar Ming yang pernah membantu Chosun ketika pasukan Jepang menyerbu. Sedangkan Ming mengingatkan tentang chaosnya peperangan. Semua prajurit akan mati, semua masyarakat kecil juga akan mati. Jika raja bersedia berada di bawah kekuasaan Dahan, kedinastian Chosun pun toh masih akan tetap ada. Apa bedanya dengan mereka sekarang yang berada di bawah kaki Ming? Bahkan Myung mulai mempertanyakan apa tujuan sebenarnya martabat dan moral yang selalu digembor-gemborkan para pejabat-pejabat raja itu. Di sisi lain, Seo bersiap untuk menjalankan tugas beratnya itu, mengantar surat ke pasukan Namsan. Sebelum berangkat, ia menenangkan adiknya Chil, lalu menemui Kim untuk menerima surat. Seo, rakyat biasa, berkata dengan polos. Dia tidak peduli apakah raja akan berdiri di pihak Ming atau Qing. Yang ia inginkan hanyalah sebuah kedamaian, menanam di musim semi, panen di musim gugur, dan makan kenyang di musim dingin. Malam itu, Seo pun dikejar oleh pasukan Qing. Pasukan pengejar Qing kehilangan jejaknya, lalu mengikuti darah di salju. Seo pun terluka, suratnya jatuh dan nasibnya menggantung ketika prajurit musuh hampir menemukannya. Dan di kamp pasukan Qing, Inggulde menyarankan kaisarnya untuk memberi perintah untuk penyerangan total di setiap penjuru. Namun Dahan berujar bahwa terlalu rendah harga dirinya jika dia menurunkan pasukan untuk menyerang benteng mungil itu. Dia ingin Raja Chosun itu sendiri yang datang dan bersujud di bawah kakinya. Sehingga di sana, Dahan menyuruh untuk mengirim sebuah surat ke Raja Injo yang dimana isi surat itu mengatakan bahwa Raja Inju ini terlalu bersikeras untuk memposisikan dirinya sendiri menjadi musuh Qing yang sangat perkasa. Penentangan itu nantinya hanya akan membawa kehancuran total bagi Chosun itu sendiri, bukan hanya raja dan dinastinya, melainkan juga rakyat mereka. Itu semua jelas karena kurangnya rasa hormat Raja Inju kepada kekuasaan Qing. Jadi, jika Raja Inju tetap ingin hidup, buka gerbang benteng dan datanglah sendiri untuk menemui Kaisar Qing. Tapi, jika ingin mati, tetaplah bersembunyi di balik benteng mungil itu hingga hancur menjadi debu. Baik, surat tersebut langsung tertulis atas nama Dahan, sang Kaisar Qing. Jika Dahan langsung yang mengirim surat, level kepanikan mereka sudah berbeda. Raja Injo benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Bahkan para pejabat juga tidak bisa berbicara banyak. Intinya, apapun yang diinginkan raja, mereka akan nurut. Dan di sanalah Raja Injo dengan terus terang mengatakan bahwa keinginan dia adalah untuk tetap hidup. Entah melawan, entah menuruti Qing, intinya dia ingin tetap hidup. Dan di sana, dia juga menagih janji rencana Kim tentang surat yang sedang dikirim ke pasukan selatan.
Apakah rencana itu akan tetap bisa membuatnya hidup? Karena masalahnya, apakah pasukan itu bisa datang tepat waktu sebelum dahan menghancurkan benteng mereka menjadi debu? Mendengar percakapan itu, semua pejabat protes ketika mereka tahu adanya sebuah rencana yang tanpa dikonsultasikan bersama-sama. Sang Perdana Menteri Ryu menyayangkan raja telah menaruh nasib bangsa di tangan Kim yang tidak memiliki pengalaman apapun dalam dunia militer. Emang dia sendiri punya? Tolol cuk. Sehingga di sana kembali lagi, Ryu ini pandai sekali menciptakan framing ke seseorang. Kim dijadikan sosok yang bersalah dari semua ini, yang menolak untuk berdamai dengan Ching dari awal kedatangan mereka, dan lain sebagainya. Sehingga sesuai saran Ryu, raja pun menyuruh Kim untuk menyusun surat balasan tentang keinginan Raja Injo untuk tetap hidup kepada dahan. Namun apa jawaban yang dilontarkan Kim, teman-teman? Dia menjawab dengan keteguhan di hatinya bahwa dia lebih baik mati daripada berlutut kepada orang-orang Ching. Myung pun di sana berusaha untuk menenangkan keadaan. Jika tidak ada yang sanggup untuk menulis surat balasan kepada dahan, maka dia akan menulis surat permohonan itu. Kembali ke Seo, dia kembali dari pingsannya dan dia kini sudah ada di sebuah tenda pasukan selatan. Bahkan, para prajurit yang menolongnya itu menjelaskan bahwa mereka sudah mengamankan surat yang dibawa Seo. Di sana, dua prajurit itu untuk yang pertama-tama mereka meminta identitas dari Seo. Apakah dia benar-benar yang dikirim dari benteng Namhan? Dan apakah Seo ini seorang perwira militer? Dan apa pangkatnya? Di sana Seo berkata jujur bahwa dia bukan seorang perwira militer, melainkan dia hanya seorang pandai besi yang menjadi prajurit bawahan. Jelas, atas kenyataan tersebut, dua penjaga itu heran. Siapa yang mempercayakan tugas surat penting itu kepada Seo? Dan Seo pun menjawab bahwa tugas itu diberikan oleh Menteri Kim. Keesokan harinya, kita kembali dibawa ke benteng Namhan. Di hari itu adalah hari pertemuan untuk mereview surat balasan untuk dahan yang ditulis oleh Myung. Pihak pejabat-pejabat yang konservatif bersujud di luar ruangan dan berharap raja tidak menyerahkan dirinya ke Kaisar Ching. Di dalam sana, terjadi sebuah perdebatan kembali antara Myung dan juga Kim. Di dalam benteng Namhan yang beku itu, dua suara tengah beradu keras. Di satu sisi, Choi Myung-gil, seorang negarawan yang melihat kenyataan pahit. Baginya, pasukan Chosun sudah kalah, rakyat menderita. Dan satu-satunya jalan adalah menundukkan kepala di hadapan Ching. Negosiasi, meski memalukan, berarti menyelamatkan nyawa. Namun di sisi lain, Kim Sang-hun, penjaga kehormatan Chosun, baginya menyerah sama saja menghapus martabat bangsa. Lebih baik mati dengan pedang di tangan daripada hidup sebagai budak di bawah musuh. Raja Injo terjebak di antara dua api. Apakah ia akan memilih realitas yang getir atau idealisme yang mematikan? Inilah pertarungan sejati di kisah ini, teman-teman. Ini bukan hanya pertempuran senjata, tapi perang ideologi yang menentukan arah sebuah bangsa. Di malam hari, di tenda komando pasukan Namsan, para jenderal terjebak dalam dilema. Mereka menerima surat penting dari raja, tapi pengantarnya hanya seorang petani rendahan bernama Seo. Tentu saja, kecurigaan pun muncul. Apa benar surat itu asli? Memang ada segel kerajaan. Tapi bagaimana kalau itu jebakan? Kalau mereka menuruti isi surat dan ternyata salah, habislah mereka semua dikepung musuh. Tapi kalau menolak, sama saja membangkang perintah raja. Siapa yang mau menanggung konsekuensinya? Akhirnya muncullah ide gila, pura-pura tidak pernah menerima surat itu. Artinya, Seo harus dihabisi agar tak ada saksi. Suram sekali. Untungnya, Seo sudah menduga hal itu. Perkelahian pun pecah. Namun, alih-alih membunuh, Seo memilih untuk kabur. Ia pun dikejar pasukan Namsan sampai terpojok di depan sebuah air terjun yang beku. Tak ada jalan lain. Seo pun nekat memanjat tebing licin itu. Para pemanah Chosun sudah siap membidiknya. Tapi tiba-tiba pasukan Ching muncul dari atas.
Mereka tak sadar kalau Seo sedang diburu. Melihat keributan di bawah, mereka justru mengira ada markas pasukan Chosun tersembunyi di sana. Pasukan Qing pun bersiap untuk melancarkan serangan besar. Seo selamat, tapi bahaya yang lebih besar baru saja dimulai. Kembali ke tempat raja. Di petang itu semuanya telah ditentukan. Raja memilih untuk bersedia bersujud di bawah kaki Kaisar Qing. Dan surat itu akan segera dikirim oleh Myung. Kembali ke tempat Seo. Semuanya terjadi begitu sangat cepat teman-teman. Ketika dia kembali ke tempat pasukan Namsan, apa yang ia lihat? Ya, pasukan Namsan semuanya tewas. Pasukan Qing melakukan serangan kejutan dan membantai mereka semua. Kita dibawa ke tembok benteng Namhan. Di sana kita diperlihatkan kesuraman para pasukan yang kedinginan. Bahkan di sana, Chil dan yang lainnya saling berbagi minyak babi untuk dioles ke kulit mereka yang seperti terbakar karena saking dinginnya. Di sana, Chil bercerita kepada teman-temannya, tidak perlu khawatir, bala bantuan sedang dalam perjalanan. Kakaknya itu akan datang bersama dengan pasukan yang banyak. Tapi tiba-tiba iya, bukan pasukan bantuan yang datang, melainkan serangan mengerikan meriam dari musuhlah yang datang, teman-teman. Kaisar Qing sudah mulai melakukannya. Dan masalahnya, Myung masih di tengah jalan. Artinya, dia harus segera menyerahkan surat tersebut ke Dahan. Kim begitu panik. Seluruh kota dihujani tembakan meriam. Hanya satu yang dia pikirkan, yaitu keselamatan Naru. Dan syukurlah Naru masih selamat. Kembali ke benteng, serangan meriam telah selesai. Kali ini, pasukan darat pun mulai menyerbu dan pertarungan pecah di detik itu juga. Serangan yang luar biasa itu pun membuat pasukan Chosun kewalahan. Chil di sana kembali lagi. Dia sangat ketakutan. Di sana dia berusaha untuk melawan rasa takutnya hingga dia pun berhasil menolong rekannya. Namun sayang, pada akhirnya Myung pun sampai di markas Qing. Langsung saja, tanpa berlama-lama, dia langsung bersujud kepada Dahan dan mengatakan bahwa Raja Injo siap untuk menghadap dan memberi penghormatan kepada Kaisar Qing itu. Sehingga di sanalah Dahan menghentikan serangannya. Semuanya telah selesai. Hanya dengan waktu singkat saja, banyak pasukan Chosun yang tewas. Hingga di malam harinya, ketika Seo sudah sampai ke rumah, dia mendapatkan kabar duka bahwa adiknya, yaitu Chil, telah meninggal dunia. 실버가! Di dalam rasa duka yang mendalam, di malam itu Kim pun menemui Seo, di mana dia menitipkan Naru untuk dirawat sebaik-baiknya karena tidak ada orang lain yang lebih Kim percaya daripada Seo itu sendiri. Dan kenapa Kim harus melakukan hal itu? Karena untuk selanjutnya Kim akan menghadapi apa yang harus dia hadapi. Lalu dia pun berpamitan dengan Naru, dan di sana Kim tidak berkata terus terang apa sebenarnya yang akan Kim lakukan. Namun satu hal yang pasti, Naru diharapkan untuk jangan pernah lagi menunggunya kembali.
Keesokan harinya, di reruntuhan rumah yang hancur, Choi Myung-gil menemui Kim Sang-hoon. Myung mendengar kabar bahwa Kim telah mengundurkan diri dari jabatannya. Perang memang sudah berakhir. Myung berjanji akan menanggung semua konsekuensi atas keputusan raja. Ia juga menjelaskan tentang syarat perjanjian Qing. Raja Injo tetap dipertahankan di tahta Chosun dan rakyat yang selamat tidak akan diganggu, baik prajurit maupun sipil. Myung mencoba memujuk Kim untuk kembali ke ibu kota, membangun kembali sebuah negara. Tapi Kim menolak. Baginya, lebih baik mati sebagai orang merdeka daripada hidup di bawah kaki penjajah. Sementara itu, Raja Injo pun bersiap untuk upacara penyerahan diri. Dengan pakaian pejabat biasa, tanpa kuda, ia pun berjalan untuk menuju ke hadapan sang Kaisar Qing, yaitu Hong Taiji atau Dahan. Di sana, Injo harus melakukan ritual penghinaan terbesar, 3 kali membungkuk dan 9 kali bersujud. Dan di momen itulah, secara resmi, dinasti Chosun berada di bawah kekuasaan Qing. Jauh di tempat lain, Kim Sang-hoon memilih jalannya sendiri. Dengan tenang, ia menghunus pedang dan menusukkannya ke perutnya. Ia mati sebagai manusia yang merdeka. Setelah ritual selesai, rombongan raja pun kembali ke ibu kota. Raja Injo memang masih duduk di singgasana kecilnya, tapi semua orang tahu Chosun kini hanyalah kerajaan bawahan dari Kaisar Qing. Perang berakhir pada 30 Januari di tahun 1637. Setelah 47 hari, lebih dari 500.000 rakyat Chosun dibawa sebagai budak ke negeri Qing. Musim semi akhirnya datang. Hidup perlahan kembali normal. Dan di akhir, kita melihat Seo dan Naru hidup bersama layaknya ayah dan anak. Baiklah teman-teman, pada akhirnya benteng Namhan itu runtuh. Bukan oleh meriam, tapi oleh keputusan. Raja Injo memilih menunduk di hadapan dinasti Qing. Sebuah pilihan yang menyelamatkan kerajaan, tapi meninggalkan luka di hati bangsanya. Choi Myung-gil dan juga Kim Sang-hoon, dua jalan berbeda yang sama-sama lahir dari kecintaan pada tanah airnya. Satu memilih kompromi demi kelangsungan hidup rakyat dan rajanya. Satunya memilih kehormatan meski harus binasa. Sejarah mencatat bahwa kadang bangsa tidak jatuh karena kekuatan musuh, melainkan karena dilema di dalam dirinya sendiri. Sejarah ini bukan hanya kisah tentang Chosun, tapi juga cermin bagi kita semua. Apakah kita ini akan memilih untuk bertahan hidup dengan menelan harga diri atau berpegang pada prinsip meski harus hancur? Itu bukan hanya pertanyaan untuk masa lalu teman-teman, tapi juga untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang. Sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.